Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting, yakni mengenai tauhid uluhiyah. Pembahasan kali ini didasarkan pada penjelasan yang telah disampaikan oleh dosen saya, yakni Al-Ustadz Husain Zainal Muttaqin LC-MPD pada mata kuliah Ilmu Tauhid. Selain itu, saya juga mengambil referensi tambahan dari salah satu buku yang merupakan karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan yang berjudul Kitab Tauhid Jilid 1. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, saya ingin mengulas kembali sedikit apa sih makna dari tauhid itu sendiri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tauhid memiliki makna bahwasannya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dengan segala kekhususannya. Dan salah satu kekhususan Allah Subhanahu wa taala ini tercantum dalam tauhid uluhiyah. Lalu apa sih makna dari tauhid uluhiyah itu? Uluhiyah itu sendiri berasal dari kata ilahun yang bermakna tunduk, patuh, dan mengikuti. Maksudnya yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang wajib untuk dipatuhi, diikuti, serta dicintai. Tauhid uluhiyah memiliki makna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala perbuatan hambanya. Dan maksud perbuatan hamba di sini adalah dalam bentuk ibadah yang ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Misalnya seperti berdoa, nazar, kurban, roja. Roja ini adalah rasa pengharapan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disertai juga dengan rasa tawakal, rogbah atau rasa senang, rohbah, rasa takut, dan juga inabah. Inabah ini adalah kembali atau dimaknai sebagai taubat. Jadi ketika seorang hamba setelah melakukan maksiat, dia sadar dan dia pun kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama lain dari tauhid uluhiyah yang pertama yaitu tauhid af'alul ibad. Af'alul ibad memiliki arti perbuatan seorang hamba. Dinamakan tauhid af'alul ibad karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula niat dan juga tujuan dari peribadatan seorang hamba itu sendiri hanya ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, "Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan yang kedua yaitu tauhid ibadah. Dinamakan tauhid ibadah karena segala bentuk dan ragam peribadahan hanya milik Allah dan ditujukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini memiliki karakteristik tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah para rasul dari rasul pertama hingga rasul terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu." Pada firman Allah ini dapat diketahui bahwasannya tujuan Allah mengutus rasul di tiap-tiap umat adalah supaya rasul itu menyerukan kepada umatnya bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali hanyalah Allah saja. Yang kedua, tauhid uluhiyah sering kali diingkari oleh orang-orang musyrik, bahkan hingga terjadi konflik atau peperangan. Mengapa bisa demikian? Karena sejatinya orang-orang musyrik itu mereka meyakini bahwasannya Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan dan menguasai seluruh alam semesta ini. Akan tetapi mereka masih saja meminta-minta ataupun berdoa kepada selain Allah, atau bahkan mereka hingga menjadikan seseorang sebagai perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah memerintahkan nabinya untuk memerangi mereka
Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan yang terakhir dari karakteristik tauhid uluhiyah adalah orang yang meyakini tauhid uluhiyah akan menjadikannya sebagai seorang muslim yang muwahhid. Muwahhid di sini memiliki arti orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah. Karena orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah, maksudnya adalah mereka hanya meyakini bahwasanya Allah itu Maha menciptakan dan juga mengatur alam semesta ini, akan tetapi keyakinannya itu tidak sampai kepada pengimanannya kepada tauhid uluhiyah, maka mereka tidak dikatakan sebagai orang yang muwahhid. Sedangkan orang yang meyakini tauhid uluhiyahnya juga, maka mereka dikatakan sebagai muslim yang muwahhid karena mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang patut diibadahi dengan hak atau dengan benar. Selanjutnya, yang terakhir dari pembahasan mengenai tauhid uluhiyah ini adalah hendaknya ada pendalaman mengenai tauhid uluhiyah, yaitu dengan memahami konsep ibadah yang sebenarnya. Orang yang mengimani uluhiyah tetapi tidak memahami konsep ibadah secara mendalam dan yang sebenarnya, maka mereka hanya mengimani bahwasannya ibadah ini hanyalah wujud. Maksudnya adalah yang penting ibadah kita kerjakan, yang penting sholat kita tunaikan, puasa ditunaikan, dan zakat ditunaikan. Akan tapi mereka masih saja meminta-minta ataupun berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami konsep ibadah dan tauhid yang sebenarnya, yaitu mengkhususkan segala peribadahan hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali khususnya bagi saya sendiri dan kalian semua yang mendengarkan bahwasanya penting sekali untuk mempelajari ilmu agama. Dan sebelum kita mempelajari ilmu syariat agama yang lainnya seperti fikih, akhlak, dan seterusnya, penting sekali bagi kita untuk memprioritaskan mempelajari ilmu tauhid atau akidah terlebih dahulu. Kenapa? Supaya ibadah kita ini betul-betul terjauhkan dari segala macam kesyirikan yang dapat membatalkan amalan ibadah kita ini. Dan supaya nantinya kita di akhirat itu amalan kita itu tidak sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dijauhkan dari segala macam kesyirikan. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tauhid uluhiyah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kalian yang mendengarkan. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian tadi. Juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada kalian semua yang telah mendengarkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.